Nah, teman-teman, selamat sore di sana dan selamat siang dari Jakarta. Hari ini kita akan ngobrolin terkait personal statement. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini sedang menyiapkan beasiswa atau teman-teman mau apply di kampus. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya terkait hal ini. Sebelumnya, aku biasanya kalau di Transformi diundang sebagai trainer dan hari ini senang menjadi bagian dari Festival 3.0 dan ketemu teman-teman semua di sini. Sedikit backgroundku, tadi sudah disampaikan ya sebenarnya, jadi aku nggak perlu berpanjang lebar di sini. S2-nya di University of Leeds, kemudian S1-nya di UI, di Universitas Indonesia, dan fokusnya memang untuk development terkait anak, kaum muda, dan juga gender gitu. Jadi secara keseluruhan itu. Tapi selama ini untuk support teman-teman baik yang di Transformi maupun siapapun ya yang selama ini mau apply kampus atau beasiswa itu dari berbagai bidang sih sebenarnya nggak harus dari development gitu. Nah, untuk personal statement ini ada apa ya? Menurut aku ini hal kuncinya, yaitu intinya kita kenalkan diri kita dan membuat esai atau membuat tulisan ini yang kita sebut tadi personal statement itu sedekat mungkin atau bahkan itu sebenarnya tentang diri kita, tapi sebenarnya bukan novel tentang diri teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi make it personalized. Nah, sebelum kita menulis, kita beberapa hal yang perlu dipersiapkan nih sebenarnya. Kalau ada teman-teman yang datang ke aku biasanya mau minta support ya untuk apply beasiswa gitu atau personal statement. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mau apply beasiswa, biasanya pertama hal yang kutanyakan yaitu tanya ke diri teman-teman sendiri dulu. Sebenarnya kenapa sih mau apply gitu? Jadi itu hal krusial ya sebelum kita mulai nulis esainya gitu. Jadi tanya dulu nih, motivasi teman-teman sebenarnya apa, kebutuhannya apa. Jangan sampai hanya karena peer pressure ya atau karena teman-temannya udah kuliah lagi entah S2 atau S3, tapi sebenarnya yang paling tahu kebutuhan teman-teman ya teman-teman sendiri gitu. Berikutnya do research apa aja nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian pastikan bahwa ini itu menjawab pertanyaan-pertanyaan esainya. Jadi misalnya kalau di universitas itu kadang mereka ada pertanyaan tertentu, begitupun beasiswa. Dan jenis pertanyaannya berbeda-beda. Nanti aku akan bahas lebih lanjut bedanya yang biasanya untuk beasiswa dan juga untuk kampus ya. Nah, yang keempat, terutama misalnya apabila teman-teman belum terbiasa menulis esai atau menulis kind of personal statement, teman-teman bisa bikin outline-nya dulu. Nah, di sini aku akan bantu strukturnya seperti apa baiknya. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah jujur dan be yourself gitu. Jadi sekalipun nanti di sesi ini aku tunjukkan beberapa contoh paragraf yang menjadi gambaran ya untuk teman-teman, tapi tolong nanti kalau misalnya teman-teman menulis itu sebenarnya bukan untuk dicocokin dulu nih, oh harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Tapi tetap ini sebenarnya hanya sebagai panduan aja. Jadi nanti teman-teman perlu punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi be yourself aja, jangan bukan kayak kita harus jadi orang lain ya. Karena sebenarnya writing style orang itu berbeda-beda dan itu akan terlihat juga sih sebenarnya karakter kita. Dan paling penting juga jujur ya gitu. Jadi sebenarnya yang kita tulis ini bukan sesuatu yang menjanjikan atau kayak memberi janji-janji lah istilahnya, tapi sesuatu yang sebenarnya memang sudah teman-teman lakukan dan kalaupun misalnya yang akan di masa depan itu sesuatu yang memang sangat memungkinkan untuk teman-teman lakukan. Kemudian berikutnya sabar dan review gitu ya, proofread gitu. Pastikan nanti mungkin dari grammar dan lain sebagainya dan juga kalau memerlukan orang lain bisa minta tolong juga. Dan selanjutnya kita siap-siap ya. Nah, next. Oke. Hal yang perlu kita ingat pertama, ini bukan kompetisi.
Bukan kompetisi dalam artian memang mungkin kalau dalam beasiswa kan biasanya ada kuota ya, ataupun misalnya kalau kita apply kampus biasanya itu juga ada jumlahnya gitu, berapa yang diterima gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di kampus-kampus di luar negeri itu biasanya ada tulisannya juga acceptance rate-nya mereka berapa gitu. Dari berapa yang apply biasanya diterima berapa itu biasanya juga ada sih gitu. Tapi sebenarnya kita bukan berfokus ke itu, tapi fokus ke diri kita sendiri dulu sebenarnya gitu. Tahu apa yang kita inginkan, tahu apa yang kita butuhkan, dan tahu sebenarnya diri kita seperti apa. Kemudian berikutnya, ini yang tadi yang aku bilang ya, be yourself dalam artian gunakan bahasa dan gaya bahasa teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak harus misalnya di sini nanti ada contoh-contoh, oh gaya bahasanya harus sepertinya enggak gitu. Kenali gaya bahasa teman-teman. Dan kemudian gunakan kata-kata yang bikin teman-teman nyaman. Dalam artian, personal statement nggak harus kok kalimat kata-katanya itu sophisticated gitu ya, atau yang susah gitu, atau yang gimana enggak. Tapi yang bikin teman-teman nyaman dan itu mudah dipahami oleh orang yang membaca. Review tadi sudah aku sampaikan, be honest, be yourself sudah aku sampaikan. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan data, pastikan itu bukan deskriptif saja. Tapi ketika itu ada data, pastikan itu menunjang personal statement yang teman-teman bikin dan juga menunjang cerita teman-teman gitu. Entah itu mungkin ada kaitan perjalanan, kaitannya dengan pendidikan, atau mungkin misalnya isu sosial, atau mungkin dengan pekerjaan teman-teman, dan untuk menggambarkan juga pikiran teman-teman. Kemudian baca kembali esainya dan take a step back, beri waktu untuk diri teman-teman untuk menenangkan diri dulu, karena seringkali kadang ketika kita sudah mendiamkan esai kita, kemudian beberapa waktu kita baca kembali, biasanya kita jadi ada insight baru. Oh, ternyata ini sebenarnya perlunya seperti ini, seperti itu gitu. Jadi siapkan waktu yang cukup juga ya untuk hal itu. Nah, ini tadi sudah, kemudian ini sudah, kemudian lanjut ya. Aku nggak tahu kenapa ini kembali lagi ke sini sebentar. Nah, ini perlu dipastikan bahwa apa yang kita tulis itu pertama concise ya. Concise itu kayak ringkas, jadi nggak bertele-tele gitu. Kemudian kedua, clear. Clear dalam artian jelas. Misalnya ketika teman-teman membahas terkait pengalaman kerja dan juga pengalaman pendidikan teman-teman, jadi di situ kasih contoh-contohnya, exact exact ininya ya, apa contoh yang memang itu tidak meraba-raba, tapi memang misalnya teman-teman pernah menjadi ketua apa, dan di situ apa yang teman-teman temui, dan lain sebagainya. Jadi soal pengalaman itu bukan seperti copy-paste dari CV teman-teman, tapi sebenarnya hasil pengamatan teman-teman, lesson learn yang didapat dari pengalaman itu apa. Kemudian konsisten. Konsisten ketika misalnya teman-teman punya topik tertentu nih. Sebenarnya ketika sebelum menulis ini, biasanya aku brainstorm dulu sih biasanya dengan Mintis ya, biasanya personal branding teman-teman tuh apa gitu. Jadi ketika orang mengingat diri teman-teman itu seperti apa. Tadi misalnya kalau yang aku beri contoh dari yang pengalaman aku dan juga esai yang aku bikin dan juga pengalaman kerja dan studi, biasanya aku akan terkait dengan anak, kaum muda dan juga gender. Jadi apapun yang aku tulis mulai dari pengalaman pendidikan, pengalaman sifatnya pendidikan maupun pekerjaan dan lain sebagainya, itu juga menjawab itu begitu. Lalu mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, gimana Kak kalau misalnya em, studinya yang S1 dengan yang S2 misalnya itu tidak linear. Nah, itu teman-teman bisa ambil aja, mungkin ada mata kuliah yang sesuai atau riset yang sesuai dan sebagainya. Engaging artinya kita itu mengundang orang yang membaca esai kita itu untuk masuk ke dunia kita. Jadi dia itu merasa bahwa eh, merasa bahwa kita mengizinkan mereka untuk tahu lebih lanjut ya tentang diri kita gitu. Bukan rahasia, tapi lebih ke apa sih yang kita aspirasikan, apa yang kita impikan, kemudian pengalaman-pengalaman kita dan lain sebagainya. Start with excitement, mulai dengan hal-hal yang apa ya, yang
Excitement dalam artian bukan selalu hal yang kayak teman-teman harus happy gitu ya, enggak, tapi juga bisa mulai dengan masalah atau isu-isu yang menurut teman-teman krusial. Mulai paragraf dengan topik sentence gitu. Jadi kalimat pembukanya, topiknya seperti apa. Let people in your world tadi sudah aku sampaikan. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat juga kalau dari personal statement itu tadi ya authentic, personalized. Kemudian intinya ini sebenarnya sih introduce and prove that you are the perfect candidate. Dalam artian perfect candidate itu bukan seseorang yang teman-teman harus jadi sosok yang sempurna gitu ya. Enggak, tapi ada dua hal. Pertama adalah bagaimana program yang teman-teman itu apply itu bisa membentuk diri teman-teman gitu. Jadi keuntungannya apa nih? Kalau teman-teman mau belajar ini, teman-teman akan menjadi lebih baik dalam hal apa misalnya. Dan kemudian kalau yang kedua adalah gimana sih program ini juga bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian teman-teman gitu. Tadi provide concrete examples and evidence sudah ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dijawab. Pertama, crucial issues, kemudian your background, karena ini pada umumnya seperti ini sih sebenarnya, isunya itu apa, background teman-teman, tadi ya pilihannya ada misalnya pendidikan, kemudian pekerjaan, atau mungkin teman-teman punya social movement atau inisiatif sosial, itu juga boleh banget, atau anything yang itu terkait gitu. Jadi ambil yang relevan. Dan apa sih yang membuat teman-teman itu memorable? Jadi pastikan yang tadi ku sampaikan semacam personal branding ya. Dari semua pengalaman teman-teman, pilih deh beberapa yang itu memang menunjukkan konsistensi teman-teman terhadap bidang tertentu gitu. Jadi ketika orang membaca esai teman-teman, orang itu akan ingat, oh orang ini tuh yang memang passionnya atau pengalamannya di bidang ini gitu. Kontribusi itu sudah pasti ya, kontribusi pasti ada karena ini bukan hanya tentang diri teman-teman sendiri. Ini tadi sudah ku bahas soal kenapa sih program ini memang sesuai dengan teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas lebih teknis ya. Itu kan gambaran aja, tadi itu pengantar. Selanjutnya ini untuk teknisnya sebenarnya pada umumnya ini ada tiga bagian. Sama seperti sih kalau teman-teman bikin bikin esai kan biasanya ada introduction dulu, kemudian body essay itu terdiri dari beberapa paragraf, kemudian ada conclusion juga. Aku menyarankan per paragrafnya kalau bisa ya, itu 50 sampai 100 kata. Maksimal banget 150, jangan lebih dari itu, usahakan. Kenapa? Kita untuk menjaga attention span-nya orang ya. Jadi ketika kita baca paragraf yang mungkin kayak terlalu besar-besar gitu ya, padat, besar, dan panjang gitu ya, itu orang yang baca itu juga capek. Dan kedua, untuk memastikan juga bahwa isinya itu nggak kemana-mana. Tadi ada yang ku sampaikan kan concise gitu, jadi ringkas, supaya kita fokus gitu. Nah, introduction ini biasanya bisa satu paragraf, dua paragraf. Kalau body essay itu lebih dari satu paragraf yang jelas. Nanti bisa membahas apa aja, aku akan bahas. Conclusion cukup satu paragraf. Jumlahnya, jumlah kata keseluruhan seperti apa? Sangat tergantung dari jenis beasiswa dan juga ini ya universitas teman-teman gitu. Karena ada rata-rata sih sebenarnya 500 kata, ada yang sampai 1000 kata, tapi maksimal biasanya tidak lebih dari 1.500 kata gitu. Jadi biasanya between 500 sampai 1.500 kata gitu. Make sure ya teman-teman baca instruksinya jangan dengan jelas karena satu beasiswa dengan beasiswa lainnya atau satu universitas bahkan jurusan ya dengan jurusan lainnya itu bisa berbeda gitu. Kadang mereka juga ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Nah, sekarang kita masuk di bagian introduction. Nah, di sini ini tadi ku sampaikan ya, kita semacam mengundang orang untuk mau kenal kita lebih jauh. Jadi kita siapkan dulu nih, payungnya itu apa? Payungnya apa? Itu yang kita masukkan di introduction. Jadi ini semacam pintu untuk mengetahui diri kita lebih baik lagi. Hal-hal yang bisa teman-teman masukkan, pertama adalah teman-teman bisa mendiskusikan
isu-isu terkini ya untuk memulai paragraf teman-teman. Tapi ada juga misalnya yang memasukkan dari pengalaman hidup dan lain sebagainya. Beberapa orang memang menggunakan personal stories, baik itu education background mereka, atau mungkin dari pengalaman kerja mereka, atau mungkin simply as human being gitu, di kehidupan sehari-hari kita, atau masa kecil, dan sebagainya. Tetapi pastikan ketika kita menggunakan personal stories atau personal background itu ringkas gitu ya. Ringkas dan nggak hanya fokus di diri kita sendiri. Artinya apa? eh Ya tadi ya, bukan kayak bikin novel tentang diri kita gitu, tapi di sini kita lebih memberikan kaitan antara pengalaman tadi dengan studi yang ingin kita ambil gitu. Jadi sebenarnya itu sih menjadi jembatan untuk membuat orang lebih dekat antara diri kita dengan isu yang lebih besar, atau antara diri kita dengan studi yang mau kita ambil gitu. Jadi itu di sini itu harus ada kaitannya. Jadi bukan kayak semacam menuliskan perjuangan teman-teman begitu panjang dan sebagainya. Enggak, kita fokus hal ini yang itu terkait gitu, dan sangat selektif ya untuk memilih bagian cerita mana sih yang mau teman-teman angkat. Karena menulis personal statement ini ada beberapa teknik. Ada orang yang tadi menggunakan data misalnya, atau ada juga yang gabungan antara data dan personal story atau personal background. Aku sebenarnya lebih suka storytelling sih sebenarnya dalam menuliskan ini gitu, karena mungkin lebih mengalir. Tapi lagi-lagi, ini sebenarnya mudah untuk membuat orang masuk ke dunia kita, tapi di sisi lain kita perlu berhati-hati supaya ini nggak hanya fokus terkait untuk menceritakan pengalaman hidup gitu. Karena ingat tujuannya, kalau untuk beasiswa berarti kita harus sesuaikan misi dengan beasiswanya. Kalau untuk studi berarti kita juga kaitkan misalnya dengan apa ya, studi di sana gitu, modul-modul dan lain sebagainya gitu. Tapi secara umum ini seperti ini. Nah, kita lanjut, mungkin ada contohnya nih. Nah, tadi aku bilang yang ada terkait personal story ya, atau personal background. Jadi ini ada salah satu minti aku yang dia personal statement-nya lulus di Johns Hopkins University, salah satu universitas ternama ya di Amerika Serikat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia pakai teknik kombinasi antara personal story dan data gitu. Nah, di sini dia menceritakan masa kecil dia yang dia itu suka membaca gitu dan suka bercerita, yang membuat dia itu tertarik akhirnya dengan digital literacy. Nah, itulah yang membuat dia termotivasi untuk membuat kontribusi dengan bekerja di sektor digital sejak 2017. Jadi di sini ada kaitannya ya dengan uh, pengalaman kerja dia. Jadi bagaimana sesuatu yang berasal dari diri sendiri di masa kecil itu membawanya untuk dia bisa berkarya di hal tersebut gitu, di bidang itu. Nah, kemudian di sini di sini kita bisa lihat ada data ya. Jadi data ini menunjang apa yang dia sampaikan. Jadi dia intinya sebenarnya di bagian intro itu menunjukkan bahwa digital media itu penting banget gitu, dan itu dia tertarik sebenarnya sejak kecil, kemudian dia berkarya di bidang itu, di bidang pekerjaannya. Tapi ternyata seiring dia bertumbuh, dia menyadari bahwa digital media itu tidak hanya memberikan manfaat yang positif, tapi ternyata di dalamnya itu banyak hoax dan misinterpretation. Jadi personal branding yang dibangun oleh Embun ini, dia itu fokus di hoax and misinterpretation gitu, misinformation, sorry, hoax and misinformation. Jadi dari awal sampai akhir dia itu sangat kuat terkait hal itu. Nah, studi yang dia ambil terkait digital media. Jadi secara menyeluruh kita akan dibawa ke dunianya Embun di mana dia menjelaskan terkait hal ini gitu. Jadi di sini sangat kuat. Data yang dia bawa pun itu yang menunjang ya tentunya. Nah, selanjutnya ini ada contoh lagi, ini dari personal statementku sendiri waktu aku apply untuk University of Leeds, di mana aku kuliah S2 di sana dengan beasiswa LPDP. Nah, di sini aku lebih menjelaskan sama seperti esai. Esai pada umumnya ya, yang lebih mungkin di sini akademik. Nah, di sini aku membawa tadi ya personal brandingnya itu kan terkait anak ya, di situ hak-hak anak.
dan ada kesetaraan gender sebenarnya kalau dibaca di terakhir gitu. Nah, di sini aku membawa data juga bahwa sebenarnya kita semuanya bilang kalau pendidikan berkualitas itu adalah hak untuk semuanya misalnya, atau setiap anak berhak atas pendidikan. Tapi di introduction ini aku jelaskan gap-nya gitu. Jadi penting untuk teman-teman kalau misalnya membahas isu terkait mungkin hak atau mungkin terkait development atau apapun itu ya sebenarnya yang membuat esai teman-teman akan baru, yang membuat diri teman-teman itu lebih relevan adalah dengan menyampaikan bukan hanya soal manfaatnya, tapi juga gap-nya. Gap itu sangat penting karena di bagian intro itu akan menjadi awalan untuk teman-teman. Kenapa sih teman-teman mau apply beasiswa ini? Kenapa sih teman-teman perlu belajar lagi? Gitu. Jadi untuk menjawab gap itu. Jadi gap itu juga bisa dimasukkan di intro juga kalau misalnya teman-teman mau. Nah, oleh karena itu intronya ini aku tutup dengan hal ini gitu. Jadi kayak oleh karena itu dengan adanya gap seperti ini, sementara anak dan kaum muda itu sebenarnya punya potensi, maka perlu ada maka studi terkait anak dan kaum muda itu penting gitu untuk mengatasi global issues, untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Baru di paragraf bawahnya, aku sertakan kayak pengalaman aku selama ini di pendidikan maupun di pekerjaan, tapi bukan untuk copy-paste CV, tapi lebih untuk menunjukkan misalnya apa sih pembelajaran yang aku dapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Gapnya ada di mana? Toh kan sebenarnya kita kan kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman kerja atau teman-teman kan punya pengalaman berorganisasi dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang besar juga ya sebenarnya sudah membuat kontribusi. Tapi kenapa teman-teman masih perlu belajar lagi? Nah, disitulah yang teman-teman masukkan. Itu yang membedakan esai teman-teman dengan CV gitu. Jadi ada lesson learn-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke body essay. Nah, body essay ini pastikan juga ketika teman-teman bikin outline, nanti teman-teman bikin aja kayak misalnya paragraf 2, 3, dan 4, teman-teman mau membahas apa. Dan pastikan juga teman-teman menjawab essay points-nya ya. Jadi nanti cek lagi instruksinya seperti apa, karena itu beda-beda. Tadi aku sampaikan ya, don't copy paste your CV yang barusan aku sampaikan untuk melanjutkan dari intro itu. Kuncinya ini, jadi teman-teman bisa menjelaskan pengalaman teman-teman berdasarkan misalnya tantangan apa sih yang teman-teman hadapi saat itu, kemudian apa yang teman-teman lakukan, keberhasilannya apa, atau pengalaman dan pengamatan teman-teman selama ini gitu, atau apapun yang relevan. Dan pastikan ini hanya highlights ya. Misalnya kalau dari CV teman-teman ada banyak sekali pengalamannya, pilih yang menjadi highlights gitu. Jadi jangan memasukkan semuanya yang ada di CV gitu. Di sini kita hanya mengambil highlights-nya dan justru teman-teman perlu elaborate di sini. Contohnya seperti ini. Ini yang menunjukkan adanya observasi atau pengamatan ya. Jadi kalau di paragraf sebelumnya, si Embun ini dia menceritakan terkait pengalamannya dia di digital media. Apa saja sih yang dia lakukan di digital media industry, kemudian gap-nya ada seperti apa gitu. Nah, si Embun ini sebenarnya orangnya itu sangat passionate dan dia itu ingin membantu, mendukung pemerintah untuk menciptakan digital media ini yang lebih aman lagi dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, di esainya dia menyertakan hal ini karena kalau kontribusi jangka panjangnya, dia ingin support pemerintah gitu. Jadi menurut dia penting untuk memasukkan ini. Nah, dengan yang tadi aku sampaikan gap-nya itu seperti apa, dia itu mengamati terkait digital media, digital platforms yang ada di Indonesia saat ini. Khususnya ini Jakarta ya. Di Jakarta ada lapor, ada Jaki, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengakui bahwa ini tuh sebenarnya membantu masyarakat. Tapi di sini itu bisa diperbaiki lagi, misalnya dalam hal apa, seperti di content strategy, writing and social media management, dan lain sebagainya ya, untuk mendukung keberhasilan dari platform-platform yang sudah ada ini. Nah, hal-hal yang dia tulis di sini, itu nanti kalau di paragraf-paragraf selanjutnya, itu sebenarnya ada di modul-modul yang akan dia pelajari di Johns Hopkins University.
kayak gitu. Jadi memastikan bahwa semuanya itu relevan dan semuanya itu saling mendukung gitu. Jadi dari atas sampai bawah alurnya itu enak untuk dibaca ya. Jadi kita tahu keterkaitannya apa. Nah, ini contoh juga, ini dari personal statement yang aku bikin untuk Leads juga. Nah, di sini ini memasukkan pentingnya program tersebut. Nah, apa yang membedakan antara program ini dengan program lainnya? Kalau dia di beasiswa pun ini sangat penting, karena misalnya ada beberapa beasiswa yang mungkin menanyakan kenapa nggak di Indonesia, misalnya gitu, waktu interview ya. Nah, kebetulan untuk bidangku ini tidak ada di Indonesia. Jadi di Indonesia kebanyakan early childhood education gitu, tapi yang untuk kajian khusus anak dan kaum muda, ini adanya di Leeds. Aku udah research ya untuk di negara-negara lain yang modul-modulnya itu sesuai kebutuhanku, ternyata yang lebih sesuai di sini. Dan bukan hanya modulnya, tapi juga misalnya kesempatan untuk placement, kemudian lembaga riset, dan lain sebagainya, itu sangat mendukung di universitas ini. Oleh karena itu, aku memasukkan ini, bahwa kenapa aku apply, karena di sini menawarkan multidisciplinary approach. Jadi karena waktu aku S1, aku sudah ada kelas gender dan juga riset-risetku itu terkait anak dan perempuan, begitu ya, kebanyakan. Nah, aku ingin waktu S2 ini, aku tuh bisa memiliki banyak perspektif dari bidang-bidang studi yang lain, karena aku percaya bahwa sebenarnya ini tuh saling terkait, terutama di bidang anak dan kaum muda, itu akan terkait dengan psikologi, dengan sosiologi, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini aku dapatkan nih di universitas ini. Oleh karena itu, aku mengangkat hal ini. Dan yang kedua adalah poinnya waktu itu di kampus aku, di kampus yang aku apply ini, itu tidak hanya soal pembelajaran yang ada di kelas, tapi di situ ada practical knowledge dan research yang melibatkan anak dan kaum muda. Nah, ini tidak banyak universitas yang menawarkan hal ini gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman menuliskan di body essay itu bukan hanya untuk mendaftar modul-modul yang menarik, tapi pastikan bahwa poin pentingnya itu apa gitu. Dari semua modul itu hal mana sih yang paling krusial dan itu bisa mendukung aplikasi teman-teman. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini yang di bagian bawah ya. Biasanya orang menanyakan kayak nanti rencananya kalau sudah kuliah di sana, saat kuliah atau setelah kuliah, itu apa saja sih yang perlu dilakukan? Nah, ini perlu masuk di body essay, di body essay-nya. Showing your plans. Jadi di sini, ini tiga hal yang menurut aku sangat penting. Pertama, clear, jelas ya. Kedua, measurable, dapat diukur. Dan ketiga, visible. Visible dapat dilakukan. Jadi misalnya contohnya yang embun ini, dia itu begitu misalnya dia selesai kuliah, dia nanti mau apply sebagai digital strategist di research institute atau di media platform gitu. Jadi ada di sini tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit ya teman-teman. Pastikan juga ini sangat penting. Kenapa? Karena misalnya teman-teman sekarang sudah bekerja, kemudian teman-teman resign, kemudian yang ditulis oleh di aplikasi teman-teman adalah teman-teman kembali ke tempat kerja tersebut. Itu pastikan apakah memungkinkan teman-teman kembali kerja di sana gitu. Kalau mungkin pegawai negeri sipil mungkin iya gitu, atau BUMN mungkin iya gitu, karena ada izin belajar. Tapi untuk teman-teman di private sectors, kasusnya bisa jadi berbeda gitu. Jadi bisa disebutkan industrinya saja itu bisa. Kemudian untuk posisi sebenarnya ini tuh bukan posisi yang sifatnya untuk jadi director gitu, atau misalnya untuk nembak posisi tertentu, enggak. Digital strategist ini lebih bukan soal title, tapi lebih ke keahlian. Kayak misalnya yang di aku kan, posisi aku sebagai gender inclusion specialist ya. Memang di title-nya di tempat aku bekerja seperti itu gitu, tapi sebenarnya ini not necessarily title di tempat kerja, tapi itu sebenarnya lebih ke expertise teman-teman, jadi bidang teman-teman gitu. Jadi membuat ini tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu spesifik, itu akan lebih memungkinkan. Nah, kemudian bisa terukur. Misalnya dia juga menyebutkan kalau kalau immediate plan-nya kan yang tadi ya, yang di-apply di lembaga tersebut. Kemudian yang kedua itu ada intermediate plan-nya gitu. Jadi misalnya kayak
midterm plan-nya lah ya. Setelah 3 tahun, dia itu mau membuat atau membangun portfolionya dia gitu. Dan kemudian dia networking dulu nih sama government institution, sama NGO, sama private sectors. Jadi setelah dia menjadi digital strategist, dia mau networking itu. Setelah udah ada portfolionya ya, setidaknya kan 3 tahun cukup lah ya untuk building portfolio. Dia akan kenalan dulu sama government institution, NGOs, dan kemudian private sectors, kemudian build and maintain network, sampai akhirnya dia mau membangun microsite sendiri ini. Ini namanya XXX. Aku hapus ya ini. Ini bukan XXX, tapi dia punya nama sendiri yang dia propose. Di sini aku nggak bagikan karena confidential. Tapi di sini jelas ya, ada gambaran antara rencana yang dia begitu dia lulus langsung, kemudian midterm plan-nya itu apa, kemudian long term plan-nya itu apa, gitu. Jadi di situ visible juga untuk dia. Nah, di bagian terakhir, di sini ada conclusion. Di conclusion ini sebenarnya teman-teman nggak perlu untuk menyimpulkan dari masing-masing poin di semua paragraf, enggak. Kemudian teman-teman bisa bikin closing statement aja. Satu paragraf cukup, singkat aja cukup, dan kemudian be persuasive, convince your readers. Jadi yakinkan pembacanya supaya dia mau nih untuk kenal teman-teman lebih lanjut, misalnya diundang interview atau lain sebagainya gitu ya. Kalau Embun ini kalau nggak salah dia juga waktu itu ada esainya juga gitu. Jadi selain personal statement dia diundang untuk completing essays, kayak kemudian ada study case yang mereka kirim, kemudian dia harus menjawab itu. Jadi sangat tergantung universitasnya ya teman-teman. Beberapa universitas menerima aplikasi itu misalnya personal statement, CV dan beberapa persyaratan lainnya itu cukup. Tapi ada beberapa universitas dan tergantung jurusannya yang biasanya ada tahap-tahap seleksi lainnya gitu. Nah, ini contoh conclusion-nya ya. Kalau dari Embun ini cuman 4 baris aja, sangat singkat di sini karena kalau nggak salah personal statement yang diminta itu 500 kata aja gitu. Jadi dia conclusion-nya ini cukup ini sih, having strong digital literacy will enable us. Jadi untuk bla 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 gitu. Nah, di sini itu dia nunjukin di sini ada digital literacy yang udah strong, manfaatnya itu untuk apa? Dan tadi aku bilang ya, kalau si Embun ini dia personal brandingnya terkait hoax dan misinformation. Jadi dia sebutkan kata kuncinya di sini, hoax and misinformation. Kemudian dia juga sebutkan tentang rencana jangka panjang dia terkait one stop service platform. Ini hanya dalam satu kalimat gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mulai terbiasa, teman-teman bisa membuat paragraf-paragraf atau kalimat yang sebenarnya lebih ringkas yang sudah bisa menjawab dari semua pertanyaan esai. Kemudian terakhir dia di sini menyampaikan bahwa oleh karena itu dia mau apply jurusan ini dan dia ingin menjadi bagian dari solusi ya di masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini yang terakhir teman-teman, di sini kita melihat ada beberapa perbedaan ya antara aplikasi untuk beasiswa dan universitas. Biasanya mereka minta personal statement atau kalau LPDP ada misalnya esai untuk kontribusi. Dulu LPDP itu ada beberapa esai terpisah, tapi sekarang itu jadi satu. Tapi di platformnya yang online itu ada pertanyaan-pertanyaan terbuka juga sih, kayak semacam mini esai gitu. Nah, sekarang kita bahas kalau di Chevening sebenarnya dia mintanya bukan personal statement, tapi ada 4 pertanyaan esai. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau berlatih, teknik-teknik yang ada di sini itu sangat bisa untuk digunakan juga. Karena aku percaya sih pada prinsipnya sebenarnya sama gitu ya. Itu bisa applicable untuk teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan esai. Baik di scholarship maupun di universitas. Nah, yang pertama untuk beasiswa. Pastikan teman-teman do research dulu ya untuk tujuan dari beasiswa ini itu apa gitu. Karena biasanya mereka itu punya ciri khas. Misalnya kalau di LPDP, di situ banyak terkait kontribusi. Itulah yang mereka cari gitu. Kalau di Chevening misalnya, itu banyak terkait networking,
atau professional experience, hal-hal kayak gitu. Di LPDP selain kontribusi biasanya leadership juga gitu. Nah, itu teman-teman perlu kenali dulu ya masing-masing scholarship ini ciri khasnya itu apa. Karena itu akan sangat membantu untuk teman-teman menyesuaikan antara goals teman-teman dan scholarship ini sendiri. Kontribusi berikutnya, yang sebelumnya, saat ini, dan di masa depan. Kontribusi itu seperti apa sih? Definisikan sendiri ya, dalam artian gini, kontribusi itu bukan harus sesuatu yang besar. Hal yang bisa menjadi kontribusi, baik itu dari akademik itu juga bisa banget. Dari sosial bisa banget, dari pekerjaan bisa banget. Karena ada juga yang bertanya, gimana ya saya kan pengalaman kerja udah cukup panjang dan udah nggak ada kegiatan sosial. Jadi bentuk kontribusi apa sih yang saya bisa masukkan? Nah, teman-teman bisa ambil aja dari pengalaman kerja dan bagaimana pekerjaan itu sebenarnya nggak hanya mendukung untuk kehidupan teman-teman, tapi juga bermanfaat gitu, entah untuk organisasinya atau mungkin masyarakat lebih luas. Jadi soal kontribusi ini sebenarnya bisa luas ya, bisa berbagai macam, termasuk bahkan kalaupun misalnya teman-teman jadi bagian dari Karang Taruna nih gitu, atau mungkin kalau di NTB itu ada kelompok perlindungan anak desa ya, atau teman-teman juga ada yang di PATBM dan lain sebagainya gitu ya, di komunitas, teman-teman juga sangat bisa untuk memasukkan ini. Atau misalnya kalau mau dari kuliah S1 itu teman-teman pernah ikutan mungkin BEM atau organisasi-organisasi lainnya, teman-teman juga bisa masukkan. Kontribusi yang jelas, ini bukan hanya teman-teman yang aktif di masyarakat kayak sosial gitu ya, tapi di sini bisa juga kok untuk pekerjaan. Tinggal bagaimana sih kita melihatnya gitu. Manfaatnya itu yang penting adalah bukan hanya untuk diri teman-teman sendiri. Kemudian di beasiswa ini, tadi yang aku sampaikan ya ini ya, bagaimana program ini itu bisa membentuk diri teman-teman gitu. Bisa, kalau teman-teman katakanlah sekarang udah bagus nih ya, udah jadi leader nih, punya organisasi sendiri, teman-teman yang bikin komunitasnya, teman-teman jadi foundernya, dan jadi pimpinannya juga menggerakkan semua orang. Nah, itu kan bagus ya sebenarnya. Nah, di personal statement yang perlu teman-teman tulis adalah bagaimana sih program ini bisa membentuk teman-teman untuk lebih baik lagi. Karena kalau misalnya teman-teman hanya menulis yang tadi, yang membaca mungkin berpikir bahwa, oh kayaknya kamu nggak butuh program ini gitu, karena kamu kan udah bagus gitu. Jadi yang ingin mereka lihat adalah bagaimana kita bisa berkembang. Itu penting untuk dimasukkan. Dan bagaimana program ini itu bisa membantu kita untuk mencapai goals itu gitu, untuk lebih baik tadi. Karena kalau misalnya fokus hanya di capaian saja, ya seolah-olah kayak kita udah selesai gitu ya. Mungkin tidak perlu ada beasiswa ini, atau mungkin tidak perlu lanjut S2 atau S3. Mungkin bisa jadi kayak cukup ambil course aja, misalnya sekarang kan course ada banyak ya, baik yang berbayar maupun non-berbayar, atau mungkin ada short course dan lain sebagainya. Yang paling penting itu sebenarnya, kenapa program ini penting dan akan membentuk teman-teman lebih baik lagi. Dan selanjutnya di sini perlu ada menyampaikan soal mutual benefits-nya gitu, antara kita yang apply dengan programnya. Misalnya, kalau teman-teman apply LPDP misalnya ya, beasiswanya, kan di sini tentu dong ini untuk mendukung program-program pemerintah juga, untuk mendukung Indonesia. Jadi yang kita pastikan adalah yang kita tulis juga bagaimana yang kita lakukan ini itu juga bisa menjadi bagian upaya untuk memecahkan solusi yang ada di negara ini. Teman-teman tidak harus solusinya dalam artian untuk menghapus kemiskinan, enggak. Tapi ya tadi ya tekniknya, mana yang doable untuk teman-teman lakukan gitu. Misalnya apakah untuk mendukung UMKM atau mungkin pelatihan apa gitu untuk mengatasi kemiskinan, instead of teman-teman bilang saya akan menghapus kemiskinan di Indonesia misalnya, itu kan tidak terukur gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Chevening kan ada kerjasama dengan yang jelas ini dari pemerintah UK ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan muncul benefits-nya misalnya bagaimana setelah teman-teman kuliah atau saat teman-teman kuliah itu juga bisa mendukung kerjasama antara Indonesia dan UK misalnya. Dan dalam bidang apa? Ada teman-teman yang kemarin yang
Polos kalau nggak salah itu yang terkait ekonomi gitu. Itu kan ada. Kemudian ada terkait digital literacy dan lain sebagainya. Nah, teman-teman do research lagi nih, pelajari kerjasama antar negara ini apa aja gitu. Jadi di sini perlu ada mutual benefits. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kontribusi yang lebih besar itu tadi dengan kaitan dengan program. Nah, sementara kalau universitas, ini biasanya bahasanya beda-beda nih, teman-teman. Ada yang meminta misalnya motivation letter atau statement of academic purpose, ada personal statement atau essay atau lain sebagainya gitu. Nah, yang statement of academic purpose, kalau nggak salah LSI pakai ini nih, gini. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu kita masukkan di situ? Yang pertama, lagi-lagi ya, baca dulu instruksinya itu apa, pertanyaannya apa, yang ingin mereka ketahui itu apa. Biasanya ada kok di situ. Dan jumlah katanya jangan lebih dari itu, dan jangan terlalu kurang juga ya. Kemudian teman-teman buka programnya itu apa, jurusannya apa, kemudian school-nya ya. Kalau di UK itu kan ada school, biasanya ada School of Education dan lain sebagainya. Jadi itu kalau di UK biasanya tingkatnya gini, universitas, kemudian ada fakultas, kemudian ada school, kemudian di bawahnya lagi baru jurusan gitu. Nah, teman-teman lihat nih, buka-buka itu semuanya mereka punya nilai-nilai dan misi apa yang mereka junjung gitu. Jadi pastikan dari dari jurusan yang teman-teman pilih itu memang sesuai dengan your personal mission untuk pekerjaan, untuk education dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang berikutnya yang tadi juga aku sampaikan, jangan copy-paste dari CV gitu. Jangan memindahkan job title saja atau memindahkan nama perusahaan saja, enggak. Yang harus dimasukkan adalah terkait refleksi. Reflection on your academic and professional journey. Pastikan gitu. Jadi reflectionnya tadi ya, misalnya isunya itu apa, kemudian teman-teman yang pernah dilakukan apa, tantangannya apa, kemudian bagaimana teman-teman mengatasi masalah, mungkin ada achievement, kemudian mungkin hasilnya apa dari inovasi teman-teman. Misalnya kayak Embun, dia itu kayak di digital media, terus dia punya inovasi untuk ini ya, jadi waktu itu ada current issues yang penting, terus dia bikin platformnya, kemudian dia kembangkan juga digital media itu, kemudian itu bisa menjadi campaign yang berhasil, bisa reach out berapa orang, dan lain sebagainya. Tapi dia ada pembelajaran bahwa itu ternyata nggak cukup nih, dan itu nggak cukup di digital media industry aja, tapi pemerintah juga perlu ada penguatan terkait hal ini gitu. Jadi ada refleksi gitu, bukan untuk menuliskan deskriptif aja ya. Nah, kemudian berikutnya, ini tiga hal ini penting banget, yaitu motivasi, hal apa yang membuat teman-teman tertarik, dan tujuannya. Tadi sudah ada ya di contohnya di body paragrafnya itu tadi ada terkait motivasi bisa di introduction tadi, kemudian interest misal di body paragraph itu bisa dan goals bisa. Dan lagi-lagi kaitkan dengan program dan pengalaman kita gitu. Jadi semuanya ketika kita baca masuk ke kata kunci yang menjadi tanda kutip personal branding teman-teman tadi. Kemudian pastikan juga kaitkan dengan modul dengan courses itu ada yang menyebutnya misalnya untuk major ya, untuk jurusannya, riset, dan kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi misalnya di kalau di UK itu S2 itu disebutnya disertasi. Nah, mungkin teman-teman kalau sudah punya ide terkait rencana disertasi teman-teman itu bisa gitu. Kalau S3 kebalikannya di S3 kalau di UK thesis ya. Jadi untuk rencana tesisnya itu apa gitu. Jadi itu bisa dimasukkan. Nah, kemudian teman-teman misalnya di situ ada banyak sekali nih modulnya. Itu bisa dibikin grouping gitu. Jadi biasanya kan ada optional module sama ada mandatory ya, yang itu harus gitu. Ada modul yang wajib, ada modul yang pelengkap gitu atau penunjang. Nah, pelengkap penunjang pilihan ini sebenarnya berdasarkan interest teman-teman. Nah, teman-teman bisa kelompokkan itu. Atau cukup misalnya ambil eh, itu teknik pertama. Yang teknik kedua bisa pakai misalnya ini. Mana yang theoretical, mana yang practical gitu. Jadi teman-teman lebih mudah untuk elaborate-nya dan kenapa teman-teman penting untuk belajar itu.
Kemudian berikutnya kalau karena kan ini ya ada banyak sekali soalnya biasanya modul sementara jumlah katanya terbatas, nggak mungkin untuk teman-teman memasukkan semuanya. Nah, kemudian ini research plan if needed biasanya untuk S3 sih terutama. Karena kalau S3 itu lebih ke proposal ya biasanya ngajuinnya gitu. Jadi ada research plan-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngajuin untuk S2 dan udah kebayang, feel free to include gitu. Nah, berikutnya ini terima kasih banyak dan selamat teman-teman sudah satu langkah lebih dekat ya menuju impian teman-teman dan aku berharap teman-teman juga pengalamannya ke depan menyenangkan karena percayalah sebenarnya dari proses ini semuanya kalau apply beasiswa maupun universitas kita melihatnya bukan sukses dan gagalnya karena dari teman-teman selama ini yang aku dampingi, ternyata itu lebih membantu untuk mengenal diri kita lebih baik lagi. Jadi soal kita keterima, itu sebenarnya bonus gitu. Yang paling penting kan sebenarnya kita kenal diri kita sendiri dan kita tahu apa yang kita mau gitu. Terima kasih banyak, aku kembalikan ke moderator. Thank you. Aku bisa dihubungin di sini ya, silakan. Baik, terima kasih kembali Kak Rani. Oke, cek. Baik. Jadi sekarang kita akan buka Q&A. Uh, Dua atau tiga pertanyaan Kak Rani, kira-kira gimana? Boleh banget, silakan. Baik. Kita masih punya waktu yang cukup panjang sepertinya ya. Betul. Dari peserta, apakah ada yang mau bertanya? Karena menurut saya personal statement ini termasuk penting ya dalam menunjang keberhasilan mendapatkan scholarship itu sendiri. Ada yang ingin bertanya dari peserta? Baik, kalau begitu mungkin dari saya dulu, Kak Rani. Boleh banget, silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah seberapa berpengaruh personal statement itu dalam penerimaan beasiswa, kemudian apakah grammar itu diperhitungkan, baik itu dalam interview maupun IC. Tapi kalau IC mungkin iya sangat diperhitungkan begitu. Tapi kalau interview karena itu speaking dan normalnya yang menjadi interviewer adalah orang luar dan biasanya orang luar tidak terlalu memusingkan grammar begitu Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada dua pertanyaan ya tadi ya. Yang pertama, seberapa mungkin yang pertama lebih kayak proporsinya berapa gitu dari aplikasi. Aku bisa bilang ini sangat penting karena untuk proporsinya sampai berapa persen aku kurang paham ya karena itu kan mungkin dari pihak beasiswa atau mungkin dari universitas yang lebih paham. Tapi yang jelas ini tuh kunci untuk teman-teman lolos administrasi dulu gitu. Jadi pertama nih, kalau misalnya beasiswa, biasanya yang aku tahu begini, yang apply itu ada banyak sekali, biasanya ribuan. Tapi begitu sampai di bagian untuk interview ya, jangankan interview, mungkin tahap setelah administrasi, itu bergugurannya banyak banget teman-teman. Jadi pastikan itu teman-teman itu komplit dulu gitu. Itu yang paling penting itu pertama karena ternyata yang banyak gugurnya itu justru karena masalah administratif ini gitu. Nah, kalau misalnya eh kalau LPDP kan LPDP itu ada beberapa tahap ya, ada banyak sekali. Administratif itu baru pertama. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak ngambil yang PTUD, maka teman-teman harus mengikuti tes yang skolastik gitu. PTUD itu kalau misalnya teman-teman sudah dapat LOE di perguruan tinggi yang top uni ya gitu, itu sudah ada listnya kayak gitu. Nah itu teman-teman harus ikut skolastik, baru kalau misalnya nggak untuk yang PTUD ya, ikut skolastik dulu, setelah skolastik baru teman-teman ke interview. Nah, sementara kalau di Chevening itu mungkin bukan personal statement sebenarnya, tapi menjawab esai-esai, tapi sebenarnya tekniknya ya sama aja sih. Gitu. Nah, teman-teman itu gapnya itu jauh sekali. Jadi misalnya dari awal sudah banyak sekali yang apply ya gitu, ribuan gitu yang apply. Kemudian nanti ada long listed.
Misalnya nanti mereka akan nge-review dari semuanya itu, kemudian sampai ke Indonesia itu shortlisted gitu. Shortlisted itu nama-nama yang teman-teman masuk ke interview. Dari segitu banyak orang, biasanya itu ada sekitar seratusan deh kalau nggak salah yang masuk ke interview. Nah, begitu mau masuk ke interview, itu kan berarti tinggal sedikit lagi nih. Bayangkan dari segitu banyak, kemudian hanya kayak seratusan, itu kan sangat menentukan ya, berarti yang teman-teman submit gitu. Nah, setelah interview, itu itu ada yang diterima, ada sekitar, kalau sebelum-sebelumnya itu 60-70 orang, tapi tahun lalu kalau nggak salah 40-an orang gitu. Jadi sebenarnya bayangkan pentingnya ya esai-esai itu tadi ya sampai ke tahap teman-teman lulus gitu. Nah, itu sih yang utama karena kalau misalnya kita ke universitas yang aplikasi untuk universitas yang personal statement itu lagi-lagi tahap paling awal. Biasanya selain personal statement yang perlu disertakan ada CV dan juga biasanya mereka ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, tadi ku sampaikan bahwa tiap universitas dan tiap jurusan itu punya tahap yang berbeda ya. Jadi pastikan lagi karena ada yang cukup mengumpulkan tadi syarat-syarat yang kusampaikan tadi berarti kalau itu cukup itu aja, bayangkan teman-teman hanya diseleksi berdasarkan itu. Berarti itu sangat penting gitu. Karena itu teman-teman nggak bisa defense lagi gitu. Hanya dari aplikasi yang masuk aja, kemudian nanti ditentukan apakah teman-teman dapat conditional or unconditional offer. Nah, conditional offer misalnya biasanya itu teman-teman lulus nih, diterima tapi bersyarat. Biasanya karena terkait bahasa sih kebanyakan. Jadi nanti kalau di UK kan ada IELTS ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus lengkapi lagi atau harus memenuhi standar bahasa yang ada di sana. Nah, sementara kalau unconditional, teman-teman sudah diterima tanpa syarat. Nah, bagi jurusan yang nggak ada tes-tes lagi nih, berarti personal statement itu sangat penting karena itu ya tahapannya cuman itu aja selain dokumen-dokumen yang tadi yang aku sebutkan. Nah, tapi ada universitas yang misalnya dan atau jurusan ya karena sekalipun universitasnya sama, jurusannya beda, bisa aja caranya beda. Nah, yang kedua tadi ada universitas yang misalnya itu tahap pertama aja yang personal statement. Terus abis itu ada CV dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau teman-teman akan jadi shortlisted candidates nih, misalnya. Nah, kemudian di situ mereka akan seperti yang embun ya, kayak ada study case atau ada esai dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu teman-teman jawab. Kalau S3, bahkan teman-teman kan ajukan ini ya, proposal ya, semacam itu. Nah, itu biasanya ada interviewnya gitu. Jadi itu tahapannya beda lagi. Gitu sih, itu terkait seberapa penting personal statement. Menurut aku sangat penting. Namanya bisa beda-beda ya, ada yang tadi statements of academic purpose, kemudian ada motivation letter, dan lain sebagainya. Teman-teman pastikan aja apakah pertanyaannya itu sudah teman-teman jawab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, soal grammar. Baik yang untuk writing-nya maupun yang speaking-nya atau interview. Beberapa waktu lalu aku ada yang sesi dengan LSI ya. Untuk yang di LSI itu ada salah satu program gitu dan di situ orang-orang yang berperan sebagai panelis itu ada semacam Q&A gitu ya. Nah, di situ ada pertanyaan juga terkait bahasa ini. Salah satunya begini, bahasa Inggris itu kan ada beda-beda ya. Ada American English, ada British English. Nah, untuk untuk personal statement ini sebenarnya sekalipun ini universitasnya Inggris, jadi apakah kita dari segi bahasanya harus pakai British English gitu? Ada pertanyaan kayak gitu. Jawabannya dibilang enggak gitu. Jadi kalau yang di LSI ini disampaikan nggak harus. Yang penting apa yang kamu tulis itu bisa dipahami. Makanya tadi aku juga sampaikan di awal bahwa teman-teman juga nggak harus pakai bahasa yang sophisticated atau bahasa yang rumit gitu ya. Harus penuh data dan lain sebagainya. Tapi intinya pastikan apa yang teman-teman tulis itu berbicara gitu, bukan mendeskripsikan data, bukan hanya fokus di apa ya kata-kata yang sulit aja gitu, enggak atau istilah-istilah yang sulit dipahami.
Dan yang paling penting ini juga sih sebenarnya kalau dari bahasa, kadang ya teman-teman mungkin kita sudah terbiasa nih di bidang kita. Misalnya kalau aku di development, ada teman-teman yang bidangnya itu mungkin di engineering atau di bidang-bidang yang teknik gitu ya. Nah, ketika dibaca personal statement-nya, mungkin kalau buat universitas itu lebih mudah dipahami karena panelisnya kan orang yang memang studinya sama ya. Tapi kalau misalnya dia di beasiswa, ekspektasi kita adalah panelisnya itu kan beragam background ya, meskipun mungkin ada yang bidangnya sama. Oleh karena itu pesan aku adalah kalau misalnya di situ ada bahasa yang teknis atau punya technical terms, teman-teman jelaskan dulu, elaborasi dulu gitu. Jadi hindari banyak menggunakan bahasa-bahasa teknis. Yang lebih penting adalah bagaimana esai teman-teman bisa dipahami. Itu dari segi bahasa. Kalau grammarnya, grammar kalau writing sih sebenarnya ya basic ya sebenarnya gitu. Karena itu nanti juga tercermin kan dari tes bahasa Inggris teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kan ikutan IELTS atau ikutan IBT ya, selain IELTS itu juga ada. Nah, di situ juga tergambarkan. Nah, sebenarnya paling penting justru ketika kita berbicara soal bahasa, ini bukan fokus hanya untuk diterima. Terutama teman-teman yang nanti bidangnya sosial, itu akan banyak paper-paper, akan banyak academic essay gitu. Jadi pastikan dulu kita memang aku nggak bilang sih bahasa Inggrisnya harus bagus sekali gitu ya. Karena ya tadi dibilang kayak yang native speaker juga kadang grammarnya juga ada ya yang gimana gitu. Tapi di sini seenggaknya dengan kita lebih confident dengan bahasa bahasa Inggris terutama itu akan membantu kita nanti untuk menulis esai dan juga untuk kuliah karena reading materials-nya banyak sekali, terutama di sosial ya. Kalau aku dulu per minggunya ada satu mata kuliah itu bisa 20 reading materials gitu. Satu mata kuliah ya, gitu. Jadi sangat tergantung juga sih sebenarnya jurusannya. Nah, sebenarnya aku sih melihat kalau bahasa kepentingannya itu bukan hanya personal statement-nya, tapi untuk jangka panjang. Nah, terakhir soal kalau misalnya interview, bahasa Inggrisnya gimana? Kalau writing kan lebih bisa dilihat ya, oh ini benar salah gitu ya. Kalau kalau interview kan nggak ada Grammarly berjalan ya. Jadi, lagi-lagi pesan aku tadi, eh, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami. Itu penting. Kemudian yang kedua, ya pastikan menjawab pertanyaan sih sebenarnya. Atau mungkin kadang kita bisa jadi tadi ngomong apa di tengah-tengah kayak tadi ngomong apa ya gitu, lupa gitu ya kadang. Nah, kita mungkin bisa lebih banyak latihan sih soal itu. Menurut aku, dosen aku dulu bilang gini, apa yang kamu tulis sebenarnya itu menggambarkan cara berpikir kita. Jadi pernah baca nggak kayak mungkin paragraf gitu ya, yang sangat panjang, kemudian di situ muter-muter. Berarti kita berpikirnya itu belum terstruktur. Nah, oleh karena itu kita ya banyak latihan tadi ya gitu. Kalau setidaknya teman-teman belajar dulu misalnya untuk bikin outline dan lain sebagainya. Karena aku yakin itu ketika kita berlatih seperti itu, kita juga berlatih untuk berpikir lebih terstruktur, yang itu tidak hanya membantu untuk writing teman-teman, tapi juga waktu speaking, waktu interview. Karena kalau kita berbicara secara terstruktur, dan bisa memberikan contoh-contoh yang clear ya, nggak hanya normatif. Misalnya kayak tadi saya ingin menghapus kemiskinan di Indonesia gitu, but how gitu. Jadi pastikan ketika interview ada orang yang pakai metode STAR ya, kalau misalnya menulis gitu, atau ada yang smart dan lain sebagainya. Nah, tapi pada intinya begini, ketika interview maupun menulis, pastikan teman-teman pertama yang disampaikan adalah konteksnya dulu. Isu konteksnya itu apa? Kemudian kedua, masalahnya apa? Ketiga, bagaimana teman-teman menghadapi masalah itu? Keempat, hasilnya seperti apa? Apakah itu berhasil atau mungkin ada lesson learned gitu. Nah, ini sangat penting. Teknik ini gunakan baik untuk menulis maupun interview. Dan pastikan teman-teman nggak ngawang-ngawang. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung kasih contoh. Misalnya, ketika saya dulu bekerja di lembaga ini, saya menemui masalah ini.
Ketika saya menjabat posisi ini, saya menemui masalah ini. Oh, pertanyaan ini relevan dengan pengalaman saya ketika saya melakukan ini, gitu. Jadi, be clear dan give real examples. Itu. Thank you. Terima kasih kembali, Kak. Em, Masih ada satu pertanyaan, tapi kita sepertinya waktunya tinggal 4 menit lagi, begitu. Jadi mungkin nanti via DM atau gimana nanti di belakang layar. Baik, itu saja Kak Rani. Terima kasih untuk semua Waktunya penjelasan. sudah habis. Tadi bukannya 14.45. Oh Kalau iya, masih Iya, kalau masih ada waktu boleh banget kalau teman-teman ada pertanyaan. Coba masih ada waktu atau enggak? ada yang nanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin. Di sini saya ingin bertanya. Terkait dengan example 1. Di situ ada Ibu bilang terkait dengan kayak menunjang kita dari kecil. Contoh kayak misal kita terkait dengan kekerasan seksual. Contoh ya. Walaupun saya misal kita tidak mempunyai rekam jejak atau track record terkait dengan pengalaman kita terkait dengan kekerasan seksual. Namun pada saat kita dewasa, kita terkait dengan kekerasan seksual. Gitu. Yang dimana di dalam kekerasan seksual itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, apakah walaupun kita tidak mempunyai rekod, kita suka dengan kekerasan seksual, kita masukin di situ dalam interview dalam esai kita itu menunjang atau tidak gitu. Kita paham terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, misal fisik, seksual, eksploitasi dan sebagainya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, aku mau memastikan ya apakah ini pertanyaannya benar. Jadi intinya sebenarnya tadi terkait UU TPKS ya khususnya tadi. Nah, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, dan kaitannya misalnya terkait pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya. Dan apakah hal itu bisa digunakan, data terkait hal itu bisa digunakan untuk penunjang di esai, di personal statement. Apakah betul pertanyaannya itu? Iya, Kak, betul. Oh, oke. Betul banget, bisa banget, sangat-sangat bisa. Jadi bisa teman-teman bisa mulai dengan tadi ada beberapa teknik ya. Misalnya kalau misalnya mau dimasukkan di itu di introduction, teman-teman kalaupun misalnya mau pakai teknik yang personal story, itu tidak tidak hanya fokus dalam hal pengalaman teman-teman aja. Jadi misalnya kayak misalnya gini, living in patriarchal society, I usually witness some kind of harassment or sexual exploitation or something like that gitu. Jadi menunjukkan misalnya teman-teman hidup di budaya patriarki, di masyarakat yang dengan budaya patriarki ini, teman-teman sebagai perempuan sering menemui kekerasan seksual misalnya atau pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, sementara saat ini di Indonesia sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang itu isinya mungkin teman-teman bisa ambil highlights-nya itu apa. Kemudian setelah itu teman-teman sebutkan masalahnya bahwa ternyata meskipun kita sudah punya undang-undang ini, ternyata masih ada permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, permasalahannya itu teman-teman bisa fokuskan ke mungkin satu dua hal yang berkaitan dengan studi teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman mau studi terkait social policy and intervention, misalnya di situ ada terkait ini ya biasanya ya, intervensi kebijakan, soal kebijakan dan juga misalnya ada intervensi untuk penanganan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, itu studinya ada sebenarnya, S2-nya itu ada seperti itu. Nah, teman-teman maka fokuskan ke yang gap yang masalahnya tadi itu soal mekanisme perlindungan dan penanganan kekerasan gitu. Jadi kan ada dua hal ya, ada yang sifatnya prevention atau pencegahan, ada yang, prevention itu pencegahan, yang kedua itu ada reporting mechanism,
atau mekanisme pelaporan. Dan yang ketiga ada case handling system, yaitu kayak sistem untuk penanganan kasusnya. Nah, teman-teman bisa fokus ke situ gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil jurusan yang itu tadi, atau sebaliknya misalnya teman-teman menemui masalahnya di 3 hal ini sehingga teman-teman ingin kuliah di jurusan tersebut gitu. Mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi teman-teman gitu. Jadi di antara semua banyaknya nih permasalahan terkait pelecehan seksual, kekerasan seksual, teman-teman bisa kasih spotlight di bagian mana teman-teman menemui gap-nya pertama, di bagian mana teman-teman ingin berkembang untuk mengatasi gap itu, dan ketiga, di bagian mana teman-teman punya peluang untuk berkontribusi dalam mengatasi gap tersebut. Begitu. Itu contohnya. Apakah sudah menjawab? Boleh ditanyakan. Bagus banget pertanyaannya. Ya Kak, sudah jelas kebetulan. Baik, mungkin ada closing statement dari Kak Rani. Oke, sudah habis ya beneran ya waktunya dari teman-teman. Oh ya udah, kalau misalnya ada pertanyaan silakan boleh disusulkan ya nanti. Terima kasih banyak teman-teman. Sebenarnya kalau closing statement dari aku apa ya kayak mungkin ini kenapa kita bisa kuliah S2 atau kuliah S3 dan lain sebagainya. Kita sebenarnya di sini kita punya hak yang sama untuk pendidikan berkualitas gitu. Jadi itu sebenarnya yang paling penting. Tapi kita tahu ada tantangan tersendiri dan ada orang-orang dengan privilege dan lain sebagainya. Tapi yang kita pastikan adalah ketika membuat personal statement ini pertama adalah kenali diri sendiri dulu dan kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dan yang ketiga pastikan bahwa uh, itu clear tadi ya jelas gitu measurable dapat diukur dan ketiga itu visible dapat dilakukan. Aku berharap semoga teman-teman menikmati perjalanannya dan selamat berkarya, semangat berkarya dimanapun berada, and enjoy your journey. Thank you.